Halo, selamat malam rekan traders dan investor saham semua. Hari ini 1 Juni 2020, saya akan memberikan ulasan analisa teknikal untuk saham-saham yang berpotensi rally pada perdagangan saham minggu depan, yaitu pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020. Saham-saham yang berpotensi rally di sini maksudnya adalah saham-saham tersebut berpotensi untuk memberikan kita reward 10-20%. Perlu diperhatikan juga bahwa ulasan teknikal ini tidak hanya ditujukan bagi teman-teman traders, namun juga dapat menjadi guidance yang baik bagi teman-teman investor untuk tetap hold saham ini karena berpotensi untuk terus melanjutkan kenaikannya. Oke, baik, apa saja saham-saham tersebut? Terdapat 5 saham yang akan saya ulas analisa teknikalnya pada malam hari ini, yaitu yang pertama adalah Surya Semesta Internusa, yang kedua adalah Barito Pacific, yang ketiga adalah XL Axiata, yang keempat adalah Sariguna Prima Tirta, yang kelima adalah Indah Kiat Pulp and Paper. Jangan lupa juga bagi teman-teman semua untuk join free channel Telegram saya di @smsaham, di mana pada channel Telegram tersebut saya akan memberikan ulasan teknikal serta rekomendasi trading saham yang berpotensi bikin ya dengan mengkombinasikan analisa fundamental emiten tersebut. Link join channel ada di deskripsi video ini. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke dalam ulasan analisa teknikalnya. Ya, berikut ini merupakan chart dari SSIA ya. Di sini terlihat dengan jelas bahwa pada penutupan perdagangan sebelumnya, SSIA ditutup naik ke level 312 dengan volume yang sangat besar Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita simpulkan dari chart ini bahwa terjadi akumulasi yang sangat besar pada saham SSIA. Oke. Perlu sedikit saya berikan view bahwa SSIA sebelumnya mengalami downtrend yang sangat hebat. Ya, dimulai dari bulan Oktober 2019 saham ini terus mengalami penurunan. Namun menariknya pada positioning di sekitar April 2020 mulai mengalami sideways minor dan dia berhasil keluar dari downtrend minornya Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk saham-saham yang sudah berhasil keluar dari downtrend minornya, maka memberikan kita sinyal bahwa saham ini berpotensi untuk berbalik arah, yaitu berbalik naik Bapak Ibu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa SSI memang memiliki potensi untuk mengalami kenaikan. Ya, hal ini juga dikonfirmasi oleh indikator MACD ya, di mana indikator ini terus bergerak naik yang artinya saham SSIA masih memiliki momentum penguatan yang positif. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan titik entry-nya? Oke, saya melihat ini agak sedikit tertinggal kalau bagi traders yang ingin entry ya. Oleh karena itu harap diperhatikan ketika SSIA berhasil break area resist kotak merah yang saya gambarkan ini di sekitar area 330 ya. Itu SSIA wajib untuk bertahan. Jadi kalau nantinya SSIA bisa bertahan, bisa mengalami konsolidasi minor, maka teman-teman traders bisa entry ketika saham ini mengalami breakout kembali. Oke, bagaimana dengan teman-teman investor? Ya, mungkin teman-teman investor atau Bapak Ibu bisa melihat kembali ulasan fundamental saya pada laporan keuangan SSIA sebelumnya. Silahkan dilihat kembali part 1 dan part 2-nya, di mana saya memang belum merekomendasikan SSIA untuk diinvestasikan karena kinerjanya belum stabil Bapak Ibu ya. Silahkan nanti dilihat pada ulasan tersebut. Oleh karena itu, untuk para traders memang ingin entry, maka sebaiknya tadi adalah menunggu dengan sabar di area ketika SSIA berhasil bertahan di atas area resist kotak merahnya tersebut. Oke, jika akhirnya mampu bertahan Bapak Ibu, maka nanti kedepannya akan menarik. Di mana target price di sekitar level 390 ini akan menjadi area target price pertama. Dan jika akhirnya nanti mampu dilewatin, ini akan menarik ya. Dia akan naik sehingga menuju ke harga 490 sampai dengan harga 500 ya di area resist kotak hijaunya ini. Jadi potensi rewardnya sangat besar nih SSI ya. Kalau tebakan kita benar, kalau kita entry dengan tepat, ini bisa jadi kita akan dapat jackpot. Oke, baik, untuk saham kedua yang akan saya ulas adalah BRPT. Oke, saham BRPT juga menarik ya Bapak Ibu ya. Namun sedikit perlu diceritakan bahwa pertama dia berupaya untuk melewati area resist kotak merah ini Bapak Ibu ya, yang terbentuk dari sejak 12 bulan Desember 2019. Ya, namun di upaya pertama ini di bulan April 2020 ternyata belum berhasil ya. Dan ternyata BRPT mengalami koreksi, namun koreksi ini hanya berupa retracement saja Bapak Ibu ya. Jadi koreksi ini ternyata belum mampu membuat tekanan yang lebih lanjut kepada saham BRPT sehingga BRPT tidak kembali membuat new low yang artinya uptrendnya secara jangka pendek tetap dipertahankan dengan baik. Oleh karena itu tentu saja peluang saham ini untuk terus mengalami kenaikan itu terbuka ya Bapak Ibu ya. Diikuti juga dengan pada penutupan perdagangan Jumat lalu ini saham ini ditutup dengan volume yang meningkat dengan baik. Oke. Jadi saham BRPT ini berpotensi untuk naik terus menuju area resist kotak merahnya ini Bapak Ibu ya. Kita lihat sekarang dari sisi indikator MACD.
Ya, indikator EMA ini juga terlihat ini berpotensi sekali untuk mengalami golden cross Bapak Ibu ya. Jadi dengan melihat kedua analisa ini kita bisa memberikan sebuah sinyalir bahwa momentum penguatan BRPT masih akan terus berlanjut Bapak Ibu semua ya. Sehingga bagi rekan-rekan traders, saya sarankan tidak beli di harga saat ini. Bagi yang sebelumnya mungkin sudah pernah ikut channel Telegram saya, pasti sudah entry di 1265 ya. Selamat, harap di hold saja saham Bapak Ibu. Bagi yang ingin entry, bagi traders yang ingin entry, maka yang bijak yang kita lakukan adalah kita harus entry pullback Bapak Ibu ya. Di area sekitar 1280 1300. Jadi kalau memang masih ingin coba entry saham ini di posisi saat ini adalah sebaiknya entry pullback saja ya. Dengan stop loss di sekitar 1210 ya. Nah, harus diperhatikan bahwa ini memiliki dengan risk entry di sini memang cukup rendah Bapak Ibu ya. Jadi menarik untuk kita lakukan ya. Namun bagi rekan-rekan investor kalau memang belum punya saham ini ya sebaiknya jangan entry. Kenapa? Karena valuasi BRPT sudah sangat mahal ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu atau rekan-rekan sudah memiliki saham ini ya silahkan hold ya karena view teknikal menandakan bahwa BRPT masih akan terus berlanjut. Dan menariknya jika BRPT bisa melakukan atau melewati area resistance kotak merah ini, meskipun dalam view saya ini ketika dia menuju area resistance kotak merah ini pasti akan ada konsolidasi sebentar. Tapi jangan khawatir, itu kemungkinan besarnya hanya merupakan koreksi sehat saja ya dari view yang ada saat ini. Karena jika dia berhasil break area resistance kotak merah ini, maka kenaikan berikutnya akan sangat kuat Bapak Ibu ya. Diperkirakan pada target price pertamanya adalah di sekitar level 1830. Kalau dia berhasil bertahan kembali dan berhasil naik kembali, maka bisa mencapai area 2200. Oke, jadi BRPT sangat-sangat menarik. Oke, saham berikutnya akan saya ulas adalah Excel. Ya, saham Excel juga terlihat sekali bahwa memiliki sinyal untuk menguat lebih lanjut. Ya, pada penutupan sebelumnya ditutup dengan kenaikan dan juga volume yang meningkat. Ya, perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa Excel ini di area resistance kotak merah yang saya gambarkan ini sudah berkali-kali dicoba untuk dilewati. Ya, di mana pada pertama ini di bulan April 2020, kemudian juga di bulan April juga di akhir bulan April, kemudian juga dicoba kembali di akhir April lagi, gagal semua Bapak Ibu ya. Dan ini adalah percobaan yang keempat kali kalau kita lihat ya. Nah, jadi ini kalau ternyata akhirnya mampu dilewati Bapak Ibu, maka Excel akan bergerak dengan cepat ya, memiliki potensi untuk bergerak dengan cepat. Kita lihat indikator MACD-nya. Ya, saham ini terkonfirmasi memiliki tone yang positif ya. Jadi kalau misalkan Excel nanti bisa break area resistance kotak merahnya Bapak Ibu, maka area resistance kotak kuning ini berpotensi untuk cepat dicapai oleh Excel ya dengan target price sekitar 3150 di sini ya, 3150. 3001 sampai 3150. Jadi untuk yang ingin entry saham Excel bisa perhatikan area di sini. Jadi ketika XL break 2660, Bapak Ibu bisa entry ya dengan tujuan trading. Sedangkan stop loss-nya ada di level 2370. Bagi yang ingin invest bagaimana? Dari analisa terakhir kita lihat memang XL diberitakan membukukan laba yang sangat baik pada kuartal 1 2020. Namun jika kita perhatikan Bapak Ibu, laba tersebut belum berasal dari operasional ya, melainkan berasal dari penjualan aset menara perseroan. Jadi belum secara firm untuk kita aminkan bahwa XL mengalami perbaikan fundamental yang signifikan. Namun itu sudah merupakan sebuah sinyal yang baik. Kenapa? Karena revenue layanan data mereka selama pandemi COVID ini ternyata memang benar-benar sangat tinggi ya. Jadi mungkin di situ yang membuat sebagian besar pelaku pasar sudah mulai tertarik untuk entry saham ini dan bisa membuat saham Excel untuk naik lebih lanjut. Oke. Baik, berikutnya kita masuk ke saham Cleo. Nah, saham Cleo ini juga sangat menarik Bapak Ibu ya, karena dia bergerak di area mendekati garis EMA 200-nya. Perlu kita ketahui bahwa garis EMA 200 ini menjadi area ambang batas dari saham yang downtrend untuk menjadi saham yang memulai fase uptrendnya. Ya, di sini terlihat bahwa pada chart ini terlihat bahwa saya mendapati pola triangle pada saham Cleo, di mana pola triangle ini adalah sebuah pola chart yang mengindikasikan kelanjutan bullish atau bullish continuation pada saham tersebut. Ya, sekali lagi kita perlu perhatikan bahwa ketika nanti Cleo berhasil break area pola triangle mereka ini, maka Cleo akan berpotensi untuk menguji dahulu ya level area resistance kotak kuning ini di area sekitar 480 atau 490. Ini menjadi area penting. Kenapa? Karena beberapa kali Cleo tidak mampu menembusnya. Jadi saya perkirakan ketika dia mampu melewati area ini, dia akan sedikit konsolidasi. Mungkin agak butuh waktu sedikit ya di area sekitar 480 sampai dengan area 500 ini Bapak Ibu ya. Karena di sini area-area psikologis bagi Cleo untuk terus lanjut. Namun, jika akhirnya Cleo mampu mempertahankan kenaikannya ini dan tidak turun lebih lanjut,
ya, maka Clio akan naiknya akan sangat kuat ya. Dia berpotensi, saya punya view melihat Clio bisa berpotensi untuk naik ke level 580 sampai 590 ya. Jadi kenaikan berikutnya jika dia berhasil melewati antara area resist kotak kuning sampai kotak merahnya ini, dia akan bisa naik dengan cepat menuju area resist kotak hijau dengan target price sekitar 580, 590. Oke, kita lihat indikator MACD-nya ya. Oke, dilihat di sini terlihat bahwa MACD masih bergerak menurun, yang artinya mungkin di perdagangan esok hari Clio belum akan mengalami breakout ya Bapak Ibu. Mungkin akan ada konsolidasi 1-2 hari ke depan. Namun tetap Bapak Ibu harus pantau titik ini ya, karena jika dia berhasil breakout maka MACD akan bergerak, arahnya akan bergerak naik ya. Jadi Bapak Ibu cukup fokus pada apa yang saya sebutkan di sini, yaitu jika Clio bisa break 476, Bapak Ibu bisa entry dengan stop loss di level 454. Perlu diperhatikan bahwa entry Clio pada harga saat ini memiliki resiko yang tinggi ya, di atas 10%. Jadi harap diperhatikan modal entry Bapak Ibu, jangan all in, jangan HK ya, karena itu hanya memperbesar resiko. Tetap perhatikan manajemen modal dari Bapak Ibu semua, karena saham ini memiliki risiko yang lumayan tinggi ya, risiko entry yang lumayan tinggi. Oke, baik. Berikutnya saham terakhir yang akan saya ulas adalah INKP. Nah, INKP ini juga menarik Bapak Ibu ya, karena sempat sebelumnya jatuh dalam di bulan Maret di 30 Maret ya, 31 Maret itu sempat jatuh ke level sampai 3 ribuan, namun berhasil bangkit kembali dan saat ini tidak kembali mengalami penurunan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dia berhasil menjaga area supportnya, jadi bisa dilihat bahwa terjadi konsolidasi pada saham INKP, dan menariknya pada perdagangan Jumat lalu ditutup dengan volume yang sangat tinggi ya. Jadi saya melihat indikasi bahwa INKP ini masih akan berpotensi lanjut Bapak Ibu ya, berpotensi untuk lanjut naik menuju setidaknya area resist kotak kuning. Jadi perlu diperhatikan bahwa kita tidak entry berdasarkan breakout resist trendline, tapi kita jadikan resist trendline sebagai indikator parameter perubahan arah tren ya. Karena jika INKP berhasil keluar dari resist trend ini, berarti INKP berhasil keluar dari downtrend jangka menengahnya ya, jangka menengah, jangka pendek menengah. Ini akan menjadi satu hal yang menarik sehingga bisa memberikan kita potensi gain 10-20% ke depan. Nah, bagaimana dengan titik entry-nya? Kita lihat di sini bahwa dia sebelumnya sudah berhasil break 5250, 5225 ya. Jadi caranya yang terbaik adalah Bapak Ibu bisa coba order booking di harga 5250 pada perdagangan besok hari, atau di area di satu titik lagi di atasnya mungkin di sekitar 5275 ya jika ingin entry, dengan stop loss di level 4840 pada saat ini ya. Kita lihat dari sisi indikator MACD menarik ya, bergerak naik ke atas dengan indikasi berpotensi mengalami golden cross. Oke, jadi jelas sangat-sangat menarik Bapak Ibu ya. Jadi kalau apabila akhirnya masih dia mengalami golden cross, artinya momentum penguatan INKP akan semakin menguat ya, terkonfirmasi akan semakin menguat, sehingga area target price level 5.900 ini bukan tidak mungkin akan cepat tercapai. Dan apabila nanti berhasil bertahan, saya melihat ini akan dengan cepat lagi naik menuju ke area level harga 6.800, 6.900 ya. Jadi ini memang peluang. Jadi peluang-peluang saham rally yang saya sampaikan di depan, yaitu ada saham SSIA, BRPT, Excel, Clio, dan juga INKP ya. Menarik untuk kita perhatikan pada perdagangan minggu depan. Baik, demikian ulasan Alexander pada malam hari ini. Silakan like, share, dan komen video ini ya. Semoga bermanfaat. Selamat malam.